Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi inverse fungsi ya. Melanjutkan materi fungsi komposisi dan inverse. Nah, saat ini kita sudah masuk yang terakhir yaitu inverse fungsi. Pada inverse fungsi ini akan dibahas ada 3, yaitu definisinya sendiri, kemudian menentukan inverse fungsinya bagaimana, lalu yang ketiga adalah aplikasi dari inverse fungsi itu sendiri. Ya, langsung aja yang pertama definisi dari inverse fungsi. Nah, di sini jika kita punya fungsi f ya, fungsi f yang memetakan dari A ke B yang dinyatakan dalam pasangan teruruf fx, y, artinya x adalah elemen di himpunan A, y-nya elemen di himpunan B gitu ya. Kemudian inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan dari B ke A. Jadi kebalikannya ya. Jadi awalnya kita punya fungsi A ke B, ini fungsi f gitu ya. Maka fungsi f inverse-nya ini simbolnya seperti ini, ada negatif 1 di atas ya, f inverse artinya itu adalah kebalikannya. Yang tadinya dari A ke B dibalik jadi B ke A. Nah, ini fungsinya gitu ya, ini fungsi, yang ini inverse fungsinya. Inverse fungsi. Jadi kebalikannya ya, ini mah dari domain A ke kodomain B, ini kebalikannya dari B dulu baru ke A gitu ya. Nah, kemudian notasi dari fungsi inverse tadi udah saya bilang ada negatif 1 di atasnya ya, jadi F pangkat min 1 gitu ya. Atau F min 1, min 1-nya indeksnya ada di atas. Ya, kemudian dinyatakan dalam pasang terus y, x-nya dibalik kan, yang tadinya x, y berubah jadi y, x. Y-nya elemen himpunan B, x-nya elemen himpunan A. Seperti itu. Jadi dibalik ya. Contohnya ini, kita punya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya ada 1, 2, 3, himpunan B-nya 3, 6, 9. 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 6, 3 dipasangkan dengan 9 ya. Ini fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang dinotasikan dengan fx sama dengan 3x ya. Jadi fungsinya 3x. Jadi 1 dikali 3, 3, 2 kali 3, 6 gitu ya. 3 kali 3, 9. Seperti itu ya. 3 kali 3, 9. Nah, maka penulisan dari pasangan terut ini kan berarti jadinya 1,3 gitu ya. 2,6, 3,9 seperti ini. Nah, kemudian sekarang kebalikannya, kita mau cari inverse-nya, berarti kan kebalik dari B dulu ke A. B-nya adalah 3, 6, 9 tadi kan ya. Kemudian A-nya adalah 1, 2, 3. Tadi kita lihat di sini 1 itu pasangannya 3 atau 3 pasangannya 1. Berarti yang 3 ini kita petakan ke 1. 6 pasangannya tadi 2, berarti 6 ke 2, 9 ke 3 kayak gitu kebalikannya. Atau kebalikannya yang tadinya 3x menjadi x per 3 gitu ya. Karena 3 itu sepertiganya dari 1 gitu ya. 6 sepertiganya adalah 2, 9 sepertiganya adalah 3 ya, 9 bagi 3, 3, seperti itu ya. Seperti itu, kalau inverse itu jadi kebalikannya. Oke, jadi awalnya gini deh, awalnya kita punya y gitu ya, atau fx ya, fx sama dengan y itu sama aja 3x. Maka inverse-nya adalah kita tinggal x-nya kita cari jadi berapa, jadi y per 3. Nah, terus tinggal penulisan diganti jadinya, yang y ini berubah, y jadi x, x jadi y, berarti x per 3 itu sama dengan y. Nah, ini dia inverse-nya. Gitu ya, kebalikannya. Jadi mencari x-nya berapa gitu ya, itu inverse. Nah, menentukan inverse fungsi. Menentukan inverse fungsi jika diketahui grafiknya ini ya. Yang pertama, inverse grafik fungsi y sama dengan fx dapat diperoleh dengan mencerminkan garis y sama dengan fx terhadap garis y sama dengan fx gitu ya. Terhadap garis y sama dengan x-nya ini ya. Yang hitam ini adalah garis y terhadap x. Kalau kita punya fungsinya ke sini, berarti ketika dicerminkan, ambillah pencerminannya, berarti yang merah ini. Seperti itu. Tapi nanti kita nggak menggunakan grafik ya. Kita tidak menggunakan grafik, tapi kita menggunakan fungsi. Seperti ini. Kita punya fx-nya sama dengan 2x plus 1. Fx itu kan sama aja y, berarti y sama dengan 2x plus 1. Tadi ingat, inverse itu adalah mencari x sama dengan apa gitu. X sama dengan apa dalam fungsi y. Jadi x dalam fungsi y. Berarti yang ini kita cari x-nya. Berarti satunya pindah kan ya, supaya jadi x, satunya pindah dulu. Karena positif jadi negatif 1 sama dengan 2x gitu ya. Lalu di sini x sama dengan, nah 2-nya pindah karena perkalian jadi pembagian. Y min 1 per 2. Inilah inverse-nya. Tapi kita ubah. Kita ubah yang tadinya x jadi y, yang jadi y jadi x. Berarti jadinya x min 1 per 2 sama dengan y. Ini dia inverse-nya. Sama ya? Setengah x min 1. Ya ini juga kalau dikeluarin jadinya setengah
X min 1. Seperti itu. Nah, ini dia menentukan inverse fungsi. Langkah-langkahnya tadi ya. Memisahkan fx sebagai variabel y ya. Tadi yang tadi loh. Y sama dengan fx gitu ya. Kemudian selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x. Nah, kita mencari x sama dengan apa? X sama dengan apa? Tapi dalam bentuk variabel y. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ganti variabel y. Tuh, langkah ketiga adalah, ini udah tadi, ganti variabel y dengan x. Sehingga diperoleh f inverse x yang merupakan inverse dari fx. Ya, jadi y-nya kita ganti jadi x. X-nya kita ganti jadi y. Seperti itu ya. Oke, contohnya ini. Diketahui fx sama dengan 3x plus 1 per x min 7. Ini syaratnya x sama dengan 7 ya. Kemudian tentukan f inverse x. Oke, tadi seperti yang pertama adalah langkah satu adalah memisalkan y sama dengan fx. Ini langkah yang pertama. Oke, kita kerjakan. Di sini y sama dengan fx-nya ini ya. Nih. 3x plus 1 per x min 7 gitu ya. Kemudian langkah 2 kerjakan. Nah, selesaikan sehingga diperoleh. Langkah 2 kerjakan gitu ya. Kerjakan hingga diperoleh x sama dengan titik-titik dalam variabel y gitu ya. X sama dengan titik-titik dalam variabel y. Jadi kita kerjakan di atas ya. Kita kerjakan di sini langkah keduanya. Berarti y sama dengan, ini langkah kedua ya. L2 ya, L2-nya di sini. Y sama dengan tadi 3x plus 1 per x min 7. Kita selesaikan supaya jadi x sama dengan, oke lah, kita kali silang dulu. Kalau bentuknya rasional seperti ini kita kali silang. 3x min 7-nya pindah ke sana. Jadi y dalam kurung x min 7. Jadi ketika langkahnya, jadi penyebut yang bawah nih pindah ke kiri. Sama dengan 3x plus 1. Ini kalikan. Y kali x, y kali min 7y. Sama dengan 3x plus 1 ya. Ini kali sini, ini kali sini. Nah, terus gimana? X sama x kita gabungkan. Yang ada x-nya kita gabungkan, berarti 3x-nya pindah ke kiri. Min 3x sama dengan ini 1 tetap. Min 7y-nya pindah ke kanan, jadi plus 7y. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini nih, x-nya dikeluarkan. X-nya dikeluarkan. Berarti x-nya keluar, kasih kurung. Berarti yang ini kan sisanya apa kalau x-nya keluar? Sisa y ya. Yang ini juga kalau x-nya keluar berarti sisa min 3. Nah, sama dengan 1 plus 7y. Nah, berarti x-nya adalah 1 plus 7y. Yang ini pindah nih y min 3 per y min 3. Nah, ini udah dapat kan x dalam bentuk variabel y. Lanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengubah variabel y menjadi x. Nah, jadi anak-anak langsung tuliskan. Tuliskan aja langsung di sini. F inverse x gitu. F inverse ambil yang ininya nih. Ambil yang ini kita ambil nih. Yang kanan, yang ruas kanan. Sama dengan 1 plus y-nya ganti x. 7x per x min 3. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi ini tinggal diganti jadi x y-nya. Oke, y-nya kita ganti jadi x. Ini jawabannya. Itu untuk yang soal A. Nah, paham ya kira-kira ya? Sekarang yang soal B. Yang diminta adalah f inverse min 5. Kita punya f inverse x-nya adalah itu. Berarti f inverse 5 itu tinggal ganti x-nya jadi 5 ya. Jadi 1 plus 7 kali 5 per 5 kurang 3. 1 plus 35 ya. 7 kali 5 adalah 35 per 5 kurang 3 adalah 2. Berarti ini 36 ya. 36 per 2. Sama dengan berapa? 18 ya. Ya, 18. Nah, gitu ya. Mudah ya. Jadi ini jawaban yang A, ini jawaban yang B. Oke. Untuk mencetak sebanyak X eksemplar buku, satu mesin printer memerlukan waktu yang dirumuskan dengan YX sama dengan 1/50. Ya, ini waktunya ya. Nah, kemudian dalam satuan jam. Jadi Y ini sebagai waktu. Biaya sewa mesin printer yang digunakan untuk mencetak selama Y jam dirumuskan dengan ini. Ini biaya sewa ya. G itu biaya sewa, Y itu waktu. Tentukan rumus fungsi biaya sewa, berarti si fungsi G ini ya.
HX. Oh, HX ya disimbolkan dengan HX jika akan mencetak sebanyak X eksemplar buku. Jadi dia butuh X. X itu tadi apa? X itu dari sini ya. Jadi artinya sama aja, tinggal Y ini kita masukkan ke sini. Kemarin ya fungsi komposisi. Y ini dimasukkan ke G. Nah, ini ya, tadi fungsi biaya sewa mesinnya ini GY, yang mana Y-nya adalah merupakan waktu pencetakan. Kemudian fungsi waktu pencetakannya adalah Y dalam variabel X gitu ya, dalam banyaknya buku, itu 1/50 15X plus 2. Nah, sedangkan soal yang A, ada yang ditanyakan adalah biaya, ya, biaya sewa mesin ya, jika akan mencetak sebanyak eksemplar. Biaya sewa mesin berarti kan si G-nya. Tapi jika diketahui banyaknya buku atau si X, berarti sama aja GX. Artinya si Y ini kita masukkan. Fungsi yang ini nih kita masukkan ke G. Atau artinya G bundaran Y gitu ya. G bundaran Y. Karena si Y ini masuk ke G. G bundaran Y atau GY ya. Jadi si Y-nya ini kita masukkan yang ini. Y-nya kita ganti jadi 1/50 15X plus 2. Fungsi yang ini kita masukin ke sini. Nah, kita masukkan 10Y. Y-nya kita ganti jadi 1/50 15X plus 2 nih ya. Jadi 10 dikali 1/50 15X plus 2 ditambah 2 dari sini tambah 2 ya. Nah, terus dihitung. 10 kali 1/50. 10 kali 1/50 ya berarti 1/5 gitu ya. 15X plus 2 ditambah 2. Nah, kemudian tinggal dihitung 15 bagi 5. 3X 2/5 gitu tambah 2. Sama dengan 3X plus 12/5. Seperti itu. Ini fungsi bundarannya. Nah, kemudian yang B. Yang B itu adalah rumus fungsi banyaknya buku yang tercetak apabila biaya sewa mesin B diketahui. Jadi yang di sini biaya sewa mesinnya diketahui ya, biaya sewa mesin diketahui. Tadi biaya sewa mesin itu apa? Biaya sewa mesin adalah si G-nya ya. Sedangkan kita mau cari banyaknya buku, si X-nya. Jadi yang diketahui G, yang dicari X. Yang diketahui G gitu ya, dicari X. Ya, berarti kan dari G ke X gitu ya. Sedangkan ini yang soal yang A itu yang diketahui X, kita mau cari si G-nya. Ya enggak? Jadi si HX ini kan sama aja X ke G sebenarnya. Karena G bundaran Y-nya masuk ke sini. Y ini kan mengandung X. Nah, ini G ke X. Artinya, ini kan kebalikannya ya. Soal B ini adalah kebalikannya. Maka artinya, tadi kan X ke G ini fungsi HX. Berarti G ke X ya. G ke X ini adalah fungsi H inverse X. Jadi B sama aja mencari H inverse. Tadi kita punya HX-nya adalah ini. 3X plus 12/5 ya. Kita punya HX sama dengan 3X plus 12/5. Kita mau cari ini. Inverse-nya kita misalkan dia Y. HX kita misalkan Y. 3X plus 12/5. Ini ya. Ini kita misalkan ini. Nah, terus kemudian pindah ruas ya. Pindah ruas aja. X-nya di sebelah kiri. Atau X-nya sebelah kanan boleh. Karena kan dia pengennya positif. Berarti 12/5-nya pindah. Y min 12/5 sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan Y min 12/5 per 3 gitu ya. Atau X-nya sama dengan Y per 3 min 12/15 ya. Seperti itu. Y per 3 min 12/15. Atau ntar ini disederhanakan jadi 4/5 ya. Nah, kayak gitu. Sekarang ini diminta B, maka nanti diganti B. Y-nya itu diganti B jadi 1/3B min 4/5. Gitu ya anak-anak ya. Oke, paham ya? Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan hari ini. Semoga dapat dipahami. Nanti kita adakan Zoom meeting ya, biar lebih paham. Kita bahas soal-soalnya di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.